Shalom saudara-saudara yang terberkati, kiranya kasih dan sukacita dari Allah Bapa memenuhi kita semua dan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas segala pengajaran yang kami terima lewat firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa. Sepanjang malam tadi kami telah menikmati tidur yang nyenyak, dan pagi ini ketika kami bangun, Engkau telah memberkati kami dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, kami mau memberikan waktu terbaik kami untuk datang kepadamu dan menikmati hadirat-Mu. Berbicaralah ya Bapa. Kami rindu mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami seperti seorang bapa berbicara kepada anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan pagi ini akan kita baca dari Mazmur 24 ayat 3-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Di atas gunung, Tuhan menyediakan berkat-berkat khusus bagi orang-orang yang berhasil mencapainya. Musa menerima 2 loh batu berisi 10 perintah setelah ia mendaki gunung Sinai dan berhasil sampai di puncaknya. Keluaran 19 ayat 20. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Elia menang dari 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi-nabi Asyera di atas gunung Karmel. 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Tuhan Yesus naik ke bukit, dan murid-muridnya juga ikut naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, Tuhan Yesus memberikan banyak berkat pengajaran kepada orang-orang yang bergabung dengannya di atas bukit. Berkat pengajaran itu adalah tentang ucapan bahagia, garam dunia, terang dunia, hal memberi sedekah, hal berdoa, dan masih banyak lagi. Orang-orang yang tidak ikut naik tidak mendapatkan berkat itu. Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Orang-orang yang biasa mendaki gunung mengetahui bahwa ada 3 jenis orang yang biasa mendaki gunung. Tipe yang pertama adalah orang yang menyerah. Orang ini adalah tipe orang yang tidak tahan menghadapi kesukaran. Baru saja menemui sedikit kesulitan, sudah mengeluh. Baru saja menemui sedikit kesulitan, sudah memutuskan untuk berhenti. Ini adalah tipe bayi-bayi rohani. Orang yang mudah menyerah akan memiliki kebiasaan untuk terus-menerus menyerah dalam hal-hal apapun yang dialaminya. Orang yang seperti ini tidak akan memperoleh berkat apa-apa karena kurang memiliki ketekunan dan keberanian
untuk menjalani rute yang harus ditempuh di dalam hidupnya. Ibrani 10 ayat 38 berkata, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Tipe kedua, orang yang berkemah. Orang tipe kedua ini adalah orang-orang yang cukup berani untuk mendaki. Namun, ketika mereka mencapai ketinggian tertentu, mereka merasa puas dengan segala sesuatu yang dilihat di sekitarnya, sehingga mereka berhenti dan mendirikan kemah untuk tinggal diam di tempat mereka berada. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berhenti bertumbuh karena merasa bahwa dirinya jauh lebih baik dan sudah mencapai lebih jauh dibandingkan orang-orang lainnya. Kesombongan adalah penghambat pertumbuhan, dan kepuasan diri adalah langkah pertama menuju berhentinya pertumbuhan. Orang-orang yang berhenti bertumbuh akan mengalami kematian rohani cepat atau lambat, karena mereka hidup berdasarkan pewahyuan yang sudah lama, bukan pewahyuan yang baru. Tipe ketiga, orang yang mendaki. Orang tipe ini adalah orang-orang yang ingin bertumbuh dan berkembang di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti untuk berusaha mencapai rencana-rencana Tuhan yang besar bagi mereka. Tuhan menghargai orang-orang yang terus mendaki dengan tekun, sehingga mereka akan menerima berkat-berkat yang tidak diterima oleh dua tipe orang lainnya. Orang-orang yang mendaki akan mengarahkan pandangannya ke atas dan berfokus kepada hal-hal yang ada di atas. Dengan demikian, mereka akan berhati-hati dalam setiap langkah yang diambilnya. Penelitian mengungkapkan bahwa 70% kecelakaan yang terjadi di gunung terjadi sewaktu para pendaki turun dari puncak gunung. Mendaki membuat kita berfokus ke atas, namun turun dari pendakian membuat kita tidak waspada dan cenderung melakukan kesalahan. Saudara yang terkasih, renungan malam ini mengajarkan kepada kita untuk terus mendaki, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah berhenti bertumbuh. Tuhan memiliki hal-hal yang lebih luar biasa dari apa yang kita alami saat ini, dan kita bisa menerimanya apabila kita terus mendaki naik. Jika saudara sedang menyerah saat ini, maka kuatkanlah hati saudara dan kembali mendaki naik. Jika saudara sedang beristirahat dan merasa puas dengan segala sesuatu yang saudara miliki saat ini, maka bongkarlah kemah saudara dan kembali mendaki naik. Sebab kemah apapun yang membuat kita nyaman dan berhenti bertumbuh bukanlah hal yang kekal. Mari saudaraku, kita akan menutup renungan ini dengan doa. Bapa yang penuh kasih karunia, terima kasih atas berkat firman-Mu pagi ini yang menguatkan kami untuk terus mendaki naik ke atas gunung, karena Engkau menyediakan berkat-berkat yang lebih luar biasa di atas puncak gunung. Bapa, setelah selesai bersaat teduh, kami akan kembali kepada kesibukan sehari-hari kami. Kiranya Engkau memberikan pertolongan bagi kami untuk melakukan semua rencana kami pada hari ini. Dan kiranya Engkau menyertai dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami membawa Indonesia dalam doa kami. Berkatilah Indonesia, berkati dan lindungilah para pemimpin negara kami. Kiranya Engkau memberikan rasa takut akan Engkau dan kejujuran bagi mereka di dalam memimpin negeri ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menemukan jalan keluar atas setiap permasalahan yang terjadi di Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.